Halo Sobat Jendela Khazanah, selamat datang. Bayangkan ada seseorang yang berjalan bebas di tengah keramaian, tanpa wajah yang dikenali, tanpa nama yang pasti, namun meninggalkan jejak ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia bukan tokoh fiksi, bukan juga tokoh dari cerita horor buatan. Ia nyata, dan ia pernah meneror kota demi kota, hanya dengan simbol, surat misterius, dan tindakan yang tak bisa dinalar logika. Hari ini, kita akan menyingkap kembali salah satu kisah paling membingungkan dalam sejarah kejahatan modern. Sebuah teka-teki yang belum terpecahkan selama puluhan tahun. Tentang sosok yang menyebut dirinya sendiri, Zodiac Killer. Simbol, surat, dan teror yang tak pernah usai di Amerika. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Jendela Khazanah. Siapkan dirimu. Cerita ini akan membawa kita ke masa lalu, menyusuri jejak langkah seseorang yang nyaris tak meninggalkan jejak sama sekali. Selamat menonton. Pagi itu, tanggal 1 Agustus 1969, redaksi surat kabar San Francisco Chronicle tampak seperti biasa. Mesin tik berdetak, kopi hitam mengepul di gelas kertas, dan para jurnalis berkutat dengan deadline. Tapi ada satu amplop coklat yang tak pernah mereka duga akan mengubah segalanya. Tak ada pengirim. Tak ada nama, hanya satu simbol aneh di bagian belakang. Sebuah lingkaran dengan tanda silang seperti teropong bidik. Di dalam amplop, mereka menemukan surat dengan tulisan tangan yang tidak beraturan. Pesannya singkat, tetapi tajam. Ini aku, yang menghilangkan nyawa di Danau Herman dan Vallejo. Tak hanya itu, surat itu membawa teka-teki. 3 lembar sandi misterius, kombinasi huruf dan simbol yang tampak seperti diketik acak. Di akhir surat, tertulis tantangan, bahwa siapapun yang bisa memecahkan sandi itu akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Di hari yang sama, 2 surat identik juga dikirim ke San Francisco Examiner dan Vallejo Times Herald. 3 surat, 1 pesan yang sama. Ada seseorang di luar sana yang ingin dikenal, tapi bukan dengan nama. Ia memilih simbol. Polisi langsung menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Ini bukan hanya tentang kejahatan. Ini adalah pesan. Sebuah pertunjukan yang sedang dimulai. Dan surat-surat itu adalah prolognya. Keesokan harinya, surat kabar Examiner menerima balasan ketika mereka menantang pengirimnya untuk mengungkap jati diri. Balasan itu datang cepat. Surat dibuka dengan kalimat yang kelak menjadi ikonik dalam sejarah kriminal Amerika. Dear Editor, this is the Zodiac speaking. Dan begitulah, nama itu pun melekat, bukan karena masyarakat tahu siapa dia, tetapi karena itulah yang ia pilih untuk disebut Zodiac. Bayangkan sebuah jalan sepi di malam yang dingin. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning pucat, dan angin membawa bisikan sunyi dari ladang kering di pinggir kota Vallejo. Di sanalah, pada 20 Desember 1968, 2 remaja duduk berdua dalam mobil sedan buatan lama, berhenti di ujung Lover's Lane yang terkenal sebagai tempat bersantai anak muda. Remaja itu adalah Betty Lou Jensen dan David Faraday. Mereka berencana untuk menikmati malam Natal lebih awal. Tak ada yang menyangka bahwa momen tenang itu akan menjadi awal dari sebuah teror yang panjang. Sekitar pukul 10:30 malam, saksi melaporkan mendengar suara seperti letusan kecil. Tapi di daerah itu, suara seperti itu bukanlah hal luar biasa. Beberapa jam kemudian, seseorang menemukan mobil yang sama. Pintu terbuka sebagian, lampu masih menyala. David ditemukan tak sadarkan diri di kursi depan, sedangkan Betty Lou tergeletak beberapa meter dari kendaraan. Polisi datang cepat, tapi mereka tak menemukan saksi mata. Tak ada suara kendaraan mencurigakan. Tak ada yang melihat siapapun keluar dari lokasi itu malam sebelumnya. Yang tertinggal hanya tubuh 2 remaja dan tanda-tanda yang samar. Tidak ada motif pencurian. Tidak ada barang yang hilang, hanya penghilangan nyawa, sunyi, dan misteri yang menyelimuti tempat itu. Bulan-bulan berlalu, kasus ini masuk ke dalam arsip, belum terpecahkan. Tapi 6 bulan kemudian, seseorang kembali membuat dunia terdiam. 4 Juli 1969, kota Vallejo merayakan kemerdekaan dengan kembang api, pesta rakyat, dan sorak-sorai. Tapi di tepi Blue Rock Springs Park, 2 anak muda sedang menikmati waktu bersama di dalam mobil. Darlene Ferrin dan Mike Magiau, keduanya masih muda, duduk santai saat sebuah mobil berhenti di belakang mereka. Seseorang turun, membawa senter, berjalan mendekat.
Tanpa banyak kata, ia mengangkat senjata dan menyalakan cahaya terang ke wajah keduanya. Mike berusaha menutupi matanya. Darlene hanya bisa terpaku. Kemudian semuanya gelap. Beberapa saat setelah kejadian itu, sebuah panggilan telepon masuk ke kantor polisi Vallejo. Suara di ujung sana terdengar datar, tanpa emosi. "Saya ingin melaporkan penghilangan nyawa. Mereka ada di Blue Rock Springs." Operator sempat terdiam. Lalu suara itu melanjutkan, "Saya juga yang melakukannya pada 2 remaja di Danau Herman tahun lalu." Telepon ditutup. Polisi berhasil menelusuri lokasi dan menemukan korban. Mike masih hidup meski terluka, sedangkan Darlene tak terselamatkan. Penyelidik mencatat bahwa pelaku sepertinya tahu apa yang ia lakukan. Cepat, terencana, dan tak meninggalkan banyak jejak. Dari 2 lokasi yang berbeda, dengan 6 bulan jarak, pola mulai terlihat. Mobil, remah, malam hari, tak ada barang hilang, tak ada amarah, hanya keheningan dan simbol yang belum terbaca. Dan dunia belum tahu bahwa ini baru permulaan. 1 pekan setelah kejadian di Blue Rock Springs, suasana ruang redaksi di 3 surat kabar utama California berubah tegang. Editor dan wartawan berkumpul di sekitar meja. Mereka menatap huruf-huruf tak beraturan yang diketik rapi di atas kertas kuning tua. Simbol, huruf besar, angka, dan tanda baca bercampur dalam pola yang membingungkan. Ini bukan sekadar surat, ini adalah tantangan. Zodiac, begitu ia menamai dirinya, mengklaim bahwa dalam sandi itu tersembunyi namanya. Ia menulis bahwa jika pihak kepolisian atau publik bisa memecahkannya, mereka akan tahu siapa dia sebenarnya. Namun ia juga menyisipkan ancaman bahwa jika surat itu tidak dipublikasikan di halaman utama, akan ada lebih banyak korban berikutnya. Polisi dan editor surat kabar dihadapkan pada dilema. Mereka tak ingin tunduk pada teror, tetapi juga tak ingin mempertaruhkan nyawa warga. Akhirnya, surat-surat itu dipublikasikan, dan sandi pertama dibuka untuk umum. Ribuan orang mencoba memecahkannya. Beberapa mengira itu hanya permainan. Sebagian merasa ini adalah panggilan untuk menguji logika dan intuisi. Tak disangka, pasangan guru sekolah dari Salinas, California, Donald dan Betty Harden, berhasil memecahkan 1 dari 3 sandi dalam waktu seminggu. Pesannya mengejutkan semua orang. Zodiac menulis bahwa ia suka menghilangkan nyawa karena itu menyenangkan, dan bahwa ia mengumpulkan jiwa-jiwa untuk dibawa ke akhirat. Ia menyebut tindakannya sebagai permainan dan mengklaim bahwa mereka yang ia hilangkan akan menjadi budak untuknya di kehidupan berikutnya. Namun, satu hal tetap tidak terpecahkan. Nama aslinya. Meskipun sandi berhasil dibuka, tak satu pun dari simbol-simbol itu mengarah ke identitasnya. Seolah-olah dia hanya ingin memberi ilusi bahwa dirinya bisa ditemukan, padahal ia tetap bersembunyi dalam bayang-bayang. Sementara itu, ketakutan menyebar. Warga mulai menghindari tempat sepi. Remaja takut keluar malam. Polisi menerima ratusan laporan setiap minggu dari warga yang mengira melihat seseorang mencurigakan. Dan di balik layar, penyelidik mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil yang mungkin bisa menjelaskan siapa sosok ini sebenarnya. Namun Zodiac tidak berhenti. Ia mulai bersuara lagi, mengirim surat dengan nada mengejek, mengolok penyelidik karena belum berhasil menangkapnya. Setiap surat datang dengan simbol yang sama, lingkaran dan silang. Tanda bidik, tanda bahwa ia sedang mengamati. Dalam satu surat, ia bahkan menggambarkan bagaimana rasanya mengamati manusia kecil yang sibuk dan tak tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya. Ia memperlihatkan ketenangan yang menyeramkan, seperti seseorang yang sedang menikmati permainan yang ia ciptakan sendiri. Kini, bagi publik dan kepolisian, ini bukan hanya tentang mengungkap siapa Zodiac. Ini soal menghentikan seseorang yang merasa dirinya tak tersentuh. Namun di luar segala simbol dan teka-teki, satu hal menjadi jelas. Zodiac bukan hanya ingin dilihat, ia ingin dikenang. Tanggal 27 September 1969, langit California tampak jernih. Danau Berryessa yang tenang memantulkan cahaya sore, dikelilingi pepohonan dan suara serangga yang bersahutan. Brian Hartnell dan Cecilia Shepard, 2 mahasiswa muda, memutuskan menghabiskan akhir pekan di tepi danau. Mereka memilih tempat sepi, duduk bersandar di atas selimut sambil membaca dan menikmati alam. Sore itu terasa damai, sampai Cecilia menunjuk ke arah semak. Di kejauhan, sosok berpakaian gelap berdiri diam, mengawasi. Semula Brian mengira itu petugas taman, tapi sosok itu perlahan mendekat,
mengenakan tudung hitam dan kacamata hitam, dengan tanda silang dalam lingkaran tergambar di dada seperti lambang pribadi yang dibuat sendiri. Sosok itu berbicara dengan suara datar. Ia mengaku sebagai pelarian dari penjara, yang membutuhkan makanan, uang, dan kendaraan untuk kabur ke Meksiko. Tangannya memegang tali. Gerak-geriknya tidak terburu-buru. Ia tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang mengaku sedang dikejar hukum. Brian mencoba menenangkan situasi, menawarkan dompet dan kunci mobil, berharap itu cukup. Tapi sang pria bertopeng punya rencana lain. Ia memerintahkan mereka berdua untuk tiarap, lalu mengikat tangan Brian terlebih dahulu, dan kemudian Cecelia. Ia tampak tahu apa yang ia lakukan, seperti telah melakukannya sebelumnya. Dan kemudian, tanpa peringatan, ia mengeluarkan pisau. Suasana berubah dalam sekejap. Dalam keheningan yang hanya diselingi hembusan angin dan gesekan dedaunan, peristiwa itu berlangsung. Setelah itu, pria bertopeng berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan pasangan itu tergeletak. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku membuat sesuatu yang tak terduga. Ia berjalan menuju mobil Brian, dan dengan spidol hitam, ia menulis sesuatu di pintu mobil. Tanggal kejadian, jenis kendaraan, lokasi, dan simbol khasnya. Tanda bahwa ia mengklaim peristiwa itu sebagai bagian dari serangannya. Sebuah tanda tangan. Beberapa waktu kemudian, pengunjung lain di danau menemukan Brian dan Cecelia. Brian masih bernapas, walau lemah. Cecelia tidak seberuntung itu. Ia dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Beberapa puluh menit setelah kejadian, kantor kepolisian Napa menerima panggilan telepon. Suara pria itu terdengar sama. Tenang, datar, tidak terburu-buru. Ada 2 orang yang telah diserang. Mereka ada di tepi danau Briesa. Saya adalah pelakunya. Telepon itu ditutup, dan lagi-lagi, ia menghilang ke dalam gelap. Berbeda dari sebelumnya, kali ini polisi punya sesuatu yang lebih konkret. Suara. Saksi yang selamat. Tanda tulisan tangan di mobil. Tapi bahkan dengan semua itu, Zodiak tetap tak tersentuh. Ia tidak meninggalkan sidik jari yang bisa dibaca. Tidak ada jejak DNA, dan semua langkahnya tampak sudah diperhitungkan. Warga mulai merasa bahwa tak ada tempat yang aman. Kota, pinggiran, dan kini alam terbuka pun menjadi panggung ketakutan. Terlebih karena sang pelaku tampak menikmati setiap detik permainan ini. Ia bukan sekadar menghilangkan nyawa. Ia membangun mitologi. Beberapa minggu setelah insiden di Danau Briesa, rasa aman di San Francisco mulai retak. Orang-orang yang tadinya menganggap kota besar sebagai tempat perlindungan, mulai sadar bahwa sang pengirim surat kini telah melangkah lebih dekat ke jantung peradaban. Tanggal 11 Oktober 1969, seorang pengemudi taksi bernama Paul Steen mendapat penumpang di persimpangan Mason dan Geary Street, dekat Union Square. Pria itu masuk ke kursi belakang, mengenakan pakaian gelap. Ia menyebutkan alamat tujuan, tapi saat mobil berhenti di daerah residensial Presidio Heights, bukan pembayaran yang ia berikan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam hitungan detik, suasana di dalam taksi berubah menjadi bisu. Beberapa anak kecil yang tinggal di sekitar tempat kejadian melihat apa yang terjadi dari jendela rumah mereka. Mereka langsung memberitahu orang tua, dan tak lama kemudian, polisi datang. Di sana, mereka menemukan Paul Stine sudah tak bernyawa, tergeletak di kursinya. Ada bercak cairan merah di bagian seragamnya, dan lembaran peta jalan San Francisco berserakan di kursi penumpang. Namun yang membuat semua pihak terdiam adalah kenyataan bahwa sebagian kecil dari pakaian korban telah diambil oleh pelaku. Kejadian ini berbeda dari sebelumnya. Korban bukan pasangan muda di tempat sunyi. Ini adalah pria dewasa, di pusat kota, pada waktu yang relatif ramai. Dan untuk pertama kalinya, Zodiak berani menyerang tanpa alasan yang tampak. Polisi mendapat petunjuk. Beberapa saksi mata melihat pelaku berjalan menjauh, santai, bahkan sempat berbincang dengan petugas yang tidak menyadari siapa dia. Namun karena kesalahan laporan awal yang menyebut pelaku sebagai pria kulit hitam, petugas yang ada di sekitar lokasi malah melewatkan pria bertubuh sedang yang berjalan santai membawa sesuatu di tangannya. Beberapa hari kemudian, surat baru datang. Dikirim langsung ke kantor San Francisco Chronicle. Di dalamnya, potongan kain dari seragam Paul Stine disertakan sebagai bukti bahwa si penulis benar-benar pelaku. Tidak hanya itu, Zodiak menyebut bahwa ia telah berubah strategi. Ia tidak lagi hanya menargetkan pasangan muda, tapi siapapun. Bahkan anak-anak sekolah.
Ancaman itu menyulut kepanikan yang lebih luas. Sekolah-sekolah diberi pengamanan ekstra. Orang tua mulai mengantar dan menjemput anak-anak mereka sendiri. Polisi menjaga setiap simpang jalan, dan media terus menayangkan berita tentang zodiak yang kini tampaknya bisa muncul di mana saja. Dalam salah satu suratnya, zodiak menggambar skema bom yang ia klaim telah disiapkan untuk meledak di dalam bus sekolah. Ia menyebut secara rinci mekanisme ledakan, sambil mengejek polisi yang katanya terlalu lambat untuk menghentikannya. Namun tak pernah ditemukan bom yang ia sebut. Apakah itu hanya ancaman kosong? Atau sekadar permainan pikiran? Zodiak makin gencar berbicara lewat surat. Ia bukan hanya ingin dikenang sebagai pelaku kejahatan. Ia ingin menjadi legenda. Seseorang yang bukan sekadar ditakuti, tetapi juga dikejar tanpa bisa disentuh. Dalam setiap tulisannya, ia selalu menyisipkan simbol, ejekan, dan rasa puas yang dingin. Sebuah pesan bahwa ia mengendalikan narasi. Kepolisian, dengan tekanan publik yang semakin tinggi, mulai membentuk tim khusus. Mereka memanggil pakar kode, psikolog kriminal, bahkan meninjau ulang ribuan dokumen. Tapi semua itu tak cukup untuk mengimbangi langkah zodiak yang seperti tahu arah angin sebelum ditiup. Dan di tengah kegelisahan kota, satu pertanyaan bergema diam-diam dalam hati setiap orang yang mengikuti kasus ini. Siapa sebenarnya sosok di balik simbol itu? Saat memasuki tahun 1970-an, ketegangan di San Francisco dan sekitarnya semakin terasa. Setiap sudut kota tampak menjadi tempat yang bisa disusupi oleh bayangan seorang pria yang tak pernah tampak jelas. Zodiak, dengan segala kecerdikan dan kebengisannya, terus menulis, terus mengirim surat dengan tantangan baru, sandi yang lebih rumit, dan ancaman yang semakin mengejutkan. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan zodiak mulai terasa semakin kabur. Surat-suratnya tak lagi datang secara teratur. Setiap kali sebuah kasus baru muncul, harapan publik untuk menangkapnya meningkat, tetapi kenyataan yang ada adalah ketidakpastian yang semakin dalam. Pada musim panas 1970, setelah pembunuhan Paul Stine, zodiak seolah menghilang begitu saja. Ia tak lagi menyerang, tak lagi mengirim surat dengan lambang yang dikenal. Meski demikian, keberadaannya tetap terasa di setiap percakapan tentang kejahatan di sekitar San Francisco. Setiap kali polisi menghadapi kasus lain yang rumit, pikiran mereka seringkali kembali kepada pria yang telah menguasai perhatian publik. Laporan-laporan baru tentang zodiak mulai menumpuk di meja penyelidik, tetapi semuanya seakan berjalan di tempat. Polisi tetap berusaha melacak setiap petunjuk, namun tanpa hasil yang berarti. Setiap kali zodiak muncul, ia selalu meninggalkan teka-teki yang lebih kompleks, namun tak pernah mengungkapkan dirinya. Pada tahun 1974, zodiak kembali mengirimkan surat. Kali ini, ia menulis dengan nada yang berbeda, lebih sombong, lebih puas. Ia mengaku bahwa serangkaian serangan yang ia lakukan adalah bagian dari sebuah permainan besar yang dirancangnya sendiri. Dalam surat itu, zodiak mengungkapkan keinginannya untuk mengejek pihak kepolisian yang semakin lama semakin terjebak dalam kebingungannya. Ia menyebut bahwa ia sudah siap untuk menciptakan lebih banyak kekacauan jika mereka terus mengejarnya. Namun, anehnya, surat itu juga membawa sebuah permintaan yang tidak biasa. Zodiak meminta agar pihak kepolisian tidak terlalu giat mengejar dirinya, karena ia merasa sudah cukup memberi tantangan kepada mereka. Surat ini, seperti surat-surat sebelumnya, penuh dengan ejekan dan permainan kata yang hanya bisa dipahami oleh sang pengirim. Di balik surat-surat itu, ada sebuah sosok yang penuh dengan kesadaran akan apa yang ia lakukan. Zodiak bukan hanya seorang pembunuh berantai. Ia adalah seseorang yang memanipulasi dunia di sekitarnya, mengendalikan rasa takut, menciptakan misteri yang tidak pernah bisa dipecahkan, dan menikmati setiap detik dari perhatian yang ia terima. Namun di tengah semua ini, satu hal tetap menjadi tanda tanya besar, identitasnya. Siapa dia sebenarnya? Apa motivasinya? Dan yang paling penting, mengapa ia memilih untuk berhenti? Apa yang membuat zodiak memilih untuk menghilang dari pandangan publik setelah beberapa tahun yang penuh dengan kegemparan? Polisi masih mencari jawaban. Para detektif memeriksa kemungkinan setiap pria yang mungkin memiliki pola pikir yang serupa dengan zodiak, tetapi tak ada yang pasti. Tidak ada jejak yang jelas. Tidak ada bukti yang mengarah pada satu nama. Zodiak tetap menjadi bayang-bayang di malam yang gelap, menyelubungi San Francisco, dan membiarkan dunia bertanya-tanya. Meski waktu berlalu, nama itu, zodiak, tetap hidup. Sebuah legenda yang terbangun dari misteri yang tak terpecahkan,
yang kini menjadi bagian dari sejarah kelam Amerika Serikat. Namun, meskipun zodiak telah menghilang dari sorotan publik, nama itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan tetap ada, dikenang dalam ketakutan yang ia ciptakan, dalam surat-surat yang ia kirim, dan dalam setiap pertanyaan yang tak pernah terjawab. Waktu terus bergulir, dan dengan setiap tahun yang lewat, bayang-bayang zodiak semakin memudar dari perhatian publik. Namun, meski ia seakan menghilang, kisahnya tidak pernah benar-benar terhapus dari ingatan kolektif masyarakat. Kasus Zodiac Killer menjadi salah satu cerita paling misterius dalam sejarah kejahatan Amerika, dan meskipun tidak ada lagi serangan yang dilaporkan sejak 1969, para detektif dan ahli forensik terus berusaha mengungkap siapa sebenarnya pria di balik nama itu. Pada tahun 1978, polisi San Francisco masih berusaha keras mengungkap identitas Zodiac. Mereka kembali mengumpulkan bukti-bukti yang ada, surat-surat yang dikirim, sampel-sampel darah, dan bahkan barang-barang yang mungkin ditinggalkan oleh pelaku di tempat kejadian. Namun, meskipun upaya itu berlanjut, wajah Zodiac tetap tidak terungkap. Selama bertahun-tahun, banyak teori yang berkembang. Beberapa orang percaya bahwa Zodiac adalah seseorang yang sangat rencana dan hati-hati, yang tahu bagaimana cara menghindari deteksi. Mereka mencurigai bahwa Zodiac mungkin seorang pria yang tampaknya biasa, yang menyembunyikan sifat gelapnya dengan sangat rapat. Tahun demi tahun berlalu, dan para penyelidik menggali lebih dalam. Mereka menginterogasi berbagai pria yang memiliki riwayat kriminal dan mencoba menemukan hubungan antara kasus-kasus Zodiac dengan kehidupan pribadi mereka. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia. Setiap kali mereka merasa mendekati kebenaran, jejak yang mereka ikuti selalu hilang. Di sisi lain, publik terus diguncang oleh berbagai spekulasi. Beberapa teori bahkan mencakup dugaan bahwa Zodiac adalah seorang pria yang terlibat dalam kehidupan sosial yang tampaknya normal, tetapi menyembunyikan sisi gelapnya. Ada yang berpendapat bahwa Zodiac mungkin seorang mantan tentara atau bahkan seseorang yang bekerja di bidang terkait dengan investigasi, mengingat bagaimana dia tampaknya tahu cara menghindari pelacakan. Meskipun penyelidikan terus berlanjut, Zodiac tidak pernah mengirimkan surat lagi setelah tahun 1974. Beberapa percaya bahwa ia mungkin telah berhenti karena alasan pribadi, sementara yang lain berpendapat bahwa ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Satu hal yang pasti, Zodiac tetap menjadi sosok yang mengintai dalam ketidakpastian. Nama dan identitasnya menjadi legenda dalam dunia kriminal, sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Pada tahun 2007, sebuah perkembangan baru muncul ketika tim investigasi membuka kembali kasus Zodiac dengan bantuan teknologi DNA yang lebih canggih. Para penyelidik mulai mengeksplorasi kemungkinan menggunakan sampel DNA dari surat-surat yang dikirim oleh Zodiac dan dari tempat kejadian perkara. Namun, meskipun kemajuan teknologi memberikan harapan baru, hasilnya tetap mengecewakan. Zodiac tetap menjadi sosok yang tak terjangkau. Pada tahun 2018, sebuah tim yang terdiri dari detektif dan ahli forensik di California kembali berusaha memecahkan kasus ini dengan metode pemetaan genetik dan analisis DNA yang lebih modern. Mereka memeriksa kembali sampel-sampel yang sebelumnya tidak memiliki banyak arti, berharap menemukan jejak baru. Namun, meskipun teknologi telah berkembang, identitas Zodiac tetap menjadi misteri. Dan hingga hari ini, banyak yang percaya bahwa Zodiac masih ada di luar sana, tersembunyi dalam bayang-bayang, menikmati keheningan yang ia ciptakan. Mungkin ia sudah lama meninggal, atau mungkin ia masih hidup, menjaga jarak dari dunia yang sudah melupakan kejahatannya. Namun, tak ada yang bisa memastikan. Zodiac Killer tetap menjadi simbol dari misteri yang tak terpecahkan, dan kisahnya akan terus bertahan dalam sejarah, sebuah cerita tentang ketakutan, teka-teki, dan seseorang yang begitu terampil menyembunyikan dirinya, hingga dunia tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, ketidakpastian tentang identitas Zodiac Killer semakin membuka peluang bagi munculnya berbagai teori konspirasi dan spekulasi. Masyarakat, yang terobsesi dengan misteri ini, mulai mengajukan teori-teori yang semakin fantastis. Setiap kali ada orang yang mengklaim menemukan petunjuk baru atau mengusulkan nama baru yang mungkin adalah Zodiac, ketegangan kembali memuncak, meskipun bukti tetap minim. Salah satu teori paling populer yang muncul adalah dugaan bahwa Zodiac Killer sebenarnya adalah seorang pria yang memiliki hubungan dengan beberapa kasus kejahatan lain di seluruh California. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa Zodiac mungkin terlibat dalam kejahatan yang tidak terungkap atau bahkan membunuh lebih banyak korban dari yang diketahui. Sementara itu, polisi tidak pernah dapat mengonfirmasi teori-teori ini. Pada tahun 1970-an,
muncul spekulasi bahwa Zodiac Killer mungkin bekerja dengan seseorang atau memiliki bantuan. Namun, meskipun ada laporan tentang kemungkinan keterlibatan lebih dari satu pelaku, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Zodiac, dengan setiap langkahnya, terus menghindari tangkapan dan tetap menjadi subjek dari tebak-tebakan yang tak ada habisnya. Beberapa detektif dan peneliti independen bahkan mengusulkan bahwa Zodiac Killer bisa saja bersembunyi di tempat yang tidak terduga, mungkin di luar Amerika Serikat. Ada yang menyarankan bahwa ia mungkin telah berpindah ke negara lain setelah melakukan serangkaian kejahatan yang menggemparkan. Meski teori ini menarik, tidak ada bukti konkret yang mendukungnya. Pada tahun 2000-an, dengan kemajuan dalam analisis DNA dan forensik, ada harapan baru untuk mengungkap identitas Zodiac. Tim penyelidik mulai memanfaatkan teknologi pemetaan genetik dan metode analisis terbaru untuk meninjau ulang sampel-sampel yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Tetapi meskipun teknik baru memberikan peluang, hasilnya tetap mengecewakan. Tidak ada identitas baru yang berhasil ditemukan, dan Zodiac tetap menjadi sosok yang tidak terlihat. Pada tahun 2018, salah satu teori yang lebih mengejutkan muncul ketika sekelompok peneliti mencoba untuk menghubungkan Zodiac dengan seorang pria bernama Arthur Lake Allen, yang pada waktu itu menjadi salah satu tersangka utama dalam penyelidikan. Allen adalah seorang pria yang pernah bekerja sebagai guru dan memiliki sejumlah ciri yang dicocokkan dengan gambaran yang ada tentang Zodiac. Namun, meskipun banyak yang menganggap Allen sebagai pelaku potensial, bukti yang jelas dan meyakinkan tetap tidak ada. Kontradiksi-kontradiksi dalam teori-teori ini semakin membingungkan. Ada yang meyakini bahwa Zodiac mungkin telah meninggal pada tahun 1970-an, namun beberapa orang mengklaim telah melihat pria yang menyerupai pelaku setelah tahun tersebut. Kemungkinan lain adalah bahwa Zodiac telah menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik dan memilih untuk hidup di luar sorotan. Teori konspirasi juga berkembang pesat. Beberapa penggemar teori konspirasi berpendapat bahwa Zodiac Killer mungkin terlibat dalam semacam permainan besar yang dirancang oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan rasa takut dan kontrol terhadap masyarakat. Ada juga yang mengklaim bahwa Zodiac mungkin hanya merupakan pion dalam konspirasi yang lebih besar, tetapi seperti semua teori lainnya, tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Zodiac Killer, meskipun mungkin tidak lagi aktif, tetap mengisi ruang misteri dalam sejarah Amerika. Nama dan simbolnya, yang tercetak dalam surat-surat yang ia kirimkan ke surat kabar, tetap menjadi topik diskusi yang tak pernah berakhir. Setiap kali nama Zodiac disebut, bayang-bayang teror yang ia tinggalkan kembali terasa. Meskipun banyak yang berusaha memecahkan teka-teki ini, Zodiac Killer tetap menjadi simbol dari sebuah ketidakpastian yang mendalam. Kejahatan-kejahatan yang ia lakukan dan ketenangan yang ia tunjukkan dalam surat-suratnya menunjukkan betapa sulitnya mengungkap kebenaran di balik sosok yang satu ini. Entah ia sudah meninggal atau masih hidup, Zodiac tetap menjadi salah satu teka-teki kriminal terbesar sepanjang sejarah. Meskipun puluhan tahun telah berlalu, dan banyak petunjuk penting yang akhirnya memudar, pencarian untuk mengungkap identitas Zodiac Killer tetap menjadi obsesi bagi banyak orang. Masyarakat dan pihak berwenang yang terlibat dalam penyelidikan merasa terperangkap dalam labirin misteri yang tak ada ujungnya. Zodiac, meskipun tidak lagi aktif mengirimkan surat atau melakukan kejahatan, masih tetap hidup dalam bayang-bayang teka-teki besar yang ia tinggalkan. Pada awal 2000-an, perkembangan teknologi forensik membuka peluang baru. Polisi San Francisco dan sejumlah tim penyelidik di seluruh Amerika mulai menggunakan metode DNA terbaru untuk menghubungkan titik-titik yang dulunya terpisah-pisah. Beberapa pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel-sampel yang ditemukan di tempat kejadian perkara, seperti rambut atau cairan yang tersisa di lokasi. Namun meskipun teknologi sudah berkembang pesat, hasilnya tetap mengecewakan. Pada 2007, sebuah tim yang terdiri dari detektif, pakar forensik, dan ahli kriptografi memutuskan untuk kembali memeriksa setiap detail kasus Zodiac dengan harapan menemukan bukti yang dapat memecahkan misteri. Mereka tidak hanya mengandalkan bukti fisik, tetapi juga memeriksa lebih dalam surat-surat yang dikirimkan oleh Zodiac. Mereka menghabiskan berjam-jam mempelajari pola tulisan tangan, penggunaan kata, serta simbol-simbol yang sering ia gunakan. Salah satu teori baru yang muncul adalah bahwa Zodiac sebenarnya adalah seorang yang sangat cerdas dalam menyembunyikan jejaknya. Mungkin ia tidak hanya seorang pembunuh berantai biasa, tetapi juga seorang yang sangat terampil dalam manipulasi psikologis. Beberapa ahli percaya bahwa Zodiac bukan hanya mengejar sensasi, tetapi juga ingin memainkan permainan pikiran dengan polisi dan masyarakat. Dalam surat-suratnya, ia sering menggoda dan mengejek pihak berwenang, seolah-olah tahu mereka tidak akan pernah menangkapnya. Pada tahun 2018,
Sebuah tim penyelidik menggunakan teknologi DNA terbaru untuk memeriksa sampel dari surat-surat zodiak. Mereka berharap bisa menemukan jejak genetik yang dapat mengarah pada identitasnya. Sayangnya, meskipun ada sejumlah kemajuan, hasilnya masih belum memadai untuk mengonfirmasi siapa pelaku sebenarnya. Di luar penyelidikan formal, minat terhadap kasus zodiak tetap hidup. Setiap tahun, ada ribuan orang yang mencoba mengungkap identitasnya melalui penelitian pribadi dan spekulasi. Berbagai nama telah diusulkan. Beberapa diduga sebagai pria yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari yang tampak biasa, sementara yang lainnya bahkan mengaitkan zodiak dengan tokoh terkenal dari masa itu. Namun, setiap kali seseorang merasa telah menemukan jawaban, bukti yang diperlukan selalu hilang begitu saja, menghilang ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam. Beberapa teori paling menarik menyebutkan bahwa zodiak mungkin telah berpindah tempat atau bahkan berganti identitas untuk menghindari deteksi. Ada yang berpendapat bahwa ia mungkin bersembunyi di tempat terpencil, jauh dari jangkauan hukum, dengan hidup yang jauh dari sorotan publik. Ada pula yang berasumsi bahwa ia meninggal pada tahun-tahun setelah serangan terakhirnya tanpa pernah tertangkap. Walaupun Zodiac Killer sudah menghilang dari perhatian dunia, jejak yang ia tinggalkan tetap terasa kuat. Kasusnya terus dijadikan bahan penelitian oleh para ahli dan penggemar kriminal, dengan harapan suatu hari identitasnya akan terungkap. Namun, bahkan dengan semua kemajuan teknologi, zodiak tetap menjadi simbol dari misteri yang tak terpecahkan. Mungkin identitasnya sudah terkubur dalam waktu, atau mungkin, hanya mungkin, masih ada petunjuk yang tersembunyi di luar sana. Siapa yang tahu? Namun satu hal yang pasti, teka-teki Zodiac Killer akan terus bertahan sebagai bagian dari cerita kelam kriminal dunia yang belum ada habisnya. Zodiac Killer, meskipun sudah lama tidak aktif, tetap hidup dalam kenangan publik. Setiap kali nama itu disebut, gambar seorang pembunuh berantai yang tak tampak wajahnya kembali muncul di pikiran banyak orang. Zodiac bukan hanya seorang pelaku kriminal biasa. Ia telah menjadi simbol dari ketakutan dan ketidakpastian yang begitu dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar serangkaian pembunuhan. Seiring waktu, kisah Zodiac Killer menginspirasi berbagai karya fiksi, film, dan buku. Banyak orang tertarik untuk mencoba memahami lebih dalam tentang otak di balik kejahatan ini, meskipun berbagai upaya untuk mengungkap identitasnya tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan. Sosoknya menjadi lebih dari sekadar seorang pembunuh berantai. Ia menjadi sebuah legenda, misteri yang tak akan pernah pudar. Dalam banyak cerita dan dokumenter, Zodiac Killer sering digambarkan sebagai sosok yang sangat cerdas, penuh strategi, dan hampir tidak bisa didekati. Beberapa orang berpendapat bahwa Zodiac mungkin tidak hanya membunuh untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk memanipulasi publik dan polisi, seolah-olah dia menikmati rasa takut yang ia ciptakan. Di balik segala kebengisannya, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah permainan psikologis yang hanya bisa dimengerti oleh sang pelaku. Tapi apa yang sebenarnya mendorongnya? Apakah ia sekadar mencari sensasi atau ada sesuatu yang lebih gelap yang menggerakkan tindakannya? Meskipun banyak teori telah diajukan, kebenarannya tetap tidak terjangkau. Zodiac Killer, dengan segala tindakan dan misterinya, tetap menjadi teka-teki terbesar dalam sejarah kriminal. Di sisi lain, meskipun banyak teori konspirasi dan spekulasi yang berkembang, ada beberapa hal yang tetap jelas. Bayang-bayang Zodiac Killer masih menyelimuti kota-kota yang pernah menjadi tempat serangannya. Di San Francisco, Vallejo, dan daerah-daerah lain di California, nama Zodiac tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah kelam yang tak bisa dilupakan. Pada tahun 2020-an, meskipun banyak orang merasa bahwa kasus ini sudah terlalu lama dilupakan, ketertarikan terhadap Zodiac Killer kembali meningkat. Teknologi forensik yang lebih canggih dan kemampuan untuk menganalisis DNA dengan lebih tepat membuat banyak orang percaya bahwa mungkin, suatu hari, kebenaran akan terungkap. Namun, meskipun harapan ini ada, kita tetap berada dalam keadaan ketidakpastian yang sama, dengan tidak ada jawaban pasti yang bisa memberikan penutupan pada cerita ini. Sementara itu, media dan berbagai saluran informasi terus menceritakan kembali kisah Zodiac Killer dengan berbagai perspektif. Film, dokumenter, dan bahkan podcast yang membahasnya terus memikat perhatian ribuan orang, menjaga nama Zodiac tetap hidup dalam budaya populer. Dalam dunia modern, meskipun teknologi dan cara kita mengakses informasi telah berubah, misteri Zodiac Killer tetap relevan, terus mengundang perdebatan, dan selalu menantang siapa saja yang berusaha menggali lebih dalam. Mungkin Zodiac sudah lama menghilang, atau mungkin ia masih hidup, dengan identitas yang tersimpan rapat. Tetapi yang pasti, cerita ini akan tetap hidup. Kisah tentang pembunuh yang tidak pernah tertangkap, yang meninggalkan simbol-simbol misterius dan surat-surat yang penuh teka-teki,
akan terus menjadi bagian dari sejarah yang membingungkan dan menakutkan. Misteri Zodiac Killer, dengan segala keheningannya, adalah bukti bahwa tidak semua cerita memiliki akhir yang jelas. Ada kalanya, teka-teki terbesar tetap menjadi bagian dari dunia yang belum terpecahkan, menunggu untuk ditemukan, meskipun mungkin tak akan pernah terungkap. Kisah Zodiac Killer mengajarkan kita banyak hal, terutama mengenai bagaimana ketakutan dan ketidakpastian dapat menggerakkan masyarakat dan membentuk sejarah. Kejahatan ini tidak hanya meninggalkan luka di masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana setiap individu bisa memilih untuk menyembunyikan kebenaran di balik teka-teki yang sulit terpecahkan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa tidak semua misteri memiliki jawaban yang jelas, dan kadang-kadang kita harus menerima kenyataan bahwa beberapa hal tetap menjadi rahasia. Terima kasih banyak telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share jika kamu merasa terinspirasi atau tertarik dengan cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Salam hangat dan tetap berhati-hati. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.